Buat seluruh permata GBKP yang terkasih di dalam Tuhan, di minggu ini kita tetap bersyukur dan bersukacita di hadapan Tuhan. Karena hari ini, minggu ini, Tuhan masih menganugerahkan hari yang baik. Sukacita yang tidak pernah lekang oleh waktu yang Dia anugerahkan bagi kita. Dengan rasa syukur, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan dengan izin yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, agar kita dimampukan untuk memahami dan mengimani firman ini, dan bisa memampukan kami, membawa kita dapat merenungkan firman ini atas pertolongan Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Rasa syukur yang selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Begitu banyak perbuatan-Mu yang ajaib, yang luar biasa, yang selalu kami yakini memberikan satu hal yang membuat kami bahagia di hadapan-Mu. Izinkan mulut kami berbicara, memampukan kami menyampaikan suara kebenaran-Mu melalui renungan ini. Terima kasih Tuhan, layakkan kami sebagai anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata di minggu ini berdasarkan kitab Kuan-Kuanan pasal 3 ayat 1-6, tapi kami akan membacakan dalam bahasa Indonesia dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman ini berbicara kepada kita. Berkat dan hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikianlah firman yang menjadi renungan di PA Permata di minggu ini. Shalom permata yang terkasih. Minggu ini yang menjadi tema di PA Permata adalah Ernalemlah Mandibata. Bagaimana arahan tema ini mengajarkan dan mengingatkan permata tetap percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, permata GBKP tentunya diperhadapkan dengan identitas diri sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai orang yang memiliki karir yang begitu baik, orang yang bekerja, baik swasta ataupun pemerintah, orang yang bersosialisasi menempatkan hidupnya di dalam keluarga, di dalam dunia kerja, di dalam lingkungan kampus, gereja, dan masyarakat. Artinya, identitas diri sebagai permata, terkadang tuntutan pekerjaan, tuntutan lingkungan di mana kita berada, membuat identitas kita sebagai anak-anak Tuhan terkadang tidak jelas. Akibat tuntutan dan pengaruh lingkungan, akibat kemajuan teknologi yang mengikis bagaimana rasa solidaritas kita hidup sebagai anak Tuhan, yang terkadang mengikis, yang membuat abu-abu iman percaya kita, yang membuat abu-abu kenyataan kehidupan yang tidak jelas sebagai anak-anak Tuhan. Permata GBKP tentunya banyak sekali tuntutan yang Tuhan minta. Dan banyak sekali Tuhan sudah menitipkan kemampuan di dalam diri kamu. Karena kemudahan anak-anak permata GBKP cenderung banyak sekali dipengaruhi oleh zaman dan kemajuan teknologi. Tapi walaupun banyak pengaruh yang ada di dunia ini, pengaruh daripada Tuhan, pengaruh daripada Roh Allah jauh lebih hebat mengubah kehidupan kamu dan mampu mengubah perilaku dari yang tidak baik menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Izinkanlah kiranya melalui lawatan Tuhan di PA Permata minggu ini, agar permata GBKP tetap bisa memegang
dan kesetiaannya beriman kepada Tuhan tetap bisa menjadi identitas yang jelas sebagai persembahan yang hidup yang kita persembahkan kepada Tuhan. Mari kita belajar dari firman Tuhan yang mungkin mengingatkan kita, meluruskan jalan kita, memberikan pengajaran bagi kita. Apa yang dituangkan di dalam kitab Amsal? Tentunya ini permata sebagai modal untuk mengubah perilaku agar kehidupan permata GBKP semakin hidup bijaksana di hadapan Tuhan. Karena hidup bijaksana semua kita beroleh dari Tuhan. Karena dialah sumber hikmat dan sumber kebijaksanaan. Siapapun yang hidup di dalam Tuhan akan menggiring kehidupannya untuk hidup bijaksana. Orang yang bijaksana sudah Tuhan khususkan hidup bagi Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan. Hidup menyatakan hidup sebenarnya seperti apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan saudara. Kalau kita melihat ya dari ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di sini menunjukkan bagaimana agar kita selalu mengingat pengajaran. Pengajaran yang kita terima, didikan yang akan kita terima, bukan menyia-nyiakan hidup kita. Tapi justru pengajaran yang kita terima dan ingat dan kita lakukan akan membuat kehidupan kita lebih berarti lagi di hadapan Tuhan. Karena apa dampaknya ketika kita selalu mengingat didikan teguran yang berasal dari Tuhan? Salah satunya kita akan bahagia hidup di dunia ini. Umur panjang, kehormatan, bagaimana diberikan Tuhan dan anugerah itu bisa kita terima. Umur panjang adalah satu keinginan dan impian setiap orang. Tapi bagaimana umur panjang itu bermakna dan memberikan kebahagiaan kepada kita. Dan memberikan ketenangan kehidupan kepada kita itu penting. Jangan hanya umur panjang tapi penderitaan demi penderitaan akan menghimpit hidup kita. Tuhan tidak mau itu terjadi bagi kita. Tuhan akan mengendalikan kita agar umur panjang yang kita miliki itu berarti dan bermanfaat. Jangan sia-siakan masa mudamu agar umur panjang, kehormatan dan jabatan yang sudah Tuhan sediakan, kebahagiaan di dalam Tuhan, kamu terima sebagai didikan dan anugerah yang bisa kita peroleh dari Tuhan. Yang kedua kita lihat di ayat 3. Apa pentingnya kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan? Apa pentingnya kita tetap ernaleman di bata? Itu sangat penting saudara-saudaraku. Karena ernaleman di bata merupakan satu ajaran yang membawa kita kemanapun kita pergi. Situasi apapun kondisi kehidupan yang kita hadapi. Orang yang tetap setia kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan hidupnya. Orang yang setia kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupnya, kebahagiaan tetap menjadi miliknya. Dia tidak mudah menyerah, tidak mudah jatuh dalam segala perkara kehidupan. Dia tidak terpengaruh oleh kemajuan teknologi yang merusak hidup dan masa depannya. Tapi dia tahu mempergunakan waktu, tahu mengendalikan dirinya, bisa memanfaatkan segala sesuatu yang baik untuk membenahi dirinya. Itu pentingnya tidak melupakan ajaran Tuhan. Itu pentingnya kita tetap ernaleman Tuhan. Karena orang yang ernaleman Tuhan akan dikendalikan kehidupannya, akan digiring kehidupannya ke arah yang lebih baik. Kalau demikian, penting sekali kita setia kepada Tuhan. Penting sekali kita ernaleman Tuhan. Orang yang setia hidupnya kepada Tuhan, hidupnya akan diperbaharui Tuhan sepanjang masa. Hidupnya akan dikontrol oleh Tuhan. Kalau hidup kita dikontrol oleh Tuhan, saudara-saudara, pasti segala sesuatunya akan mengarahkan hidup kita ke jalan yang benar. Kalaupun mau membelot, Tuhan selalu ingatkan dengan cara Tuhan sendiri untuk membawa kita kembali ke dalam jalan yang baik. Itulah hidup yang dikontrol oleh Tuhan. Kesetiaan kita hidup bersama Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah membawa kita celaka. Tidak akan menjerumuskan hidup kita ke lembah hitam. Tidak akan membawa kita ke dalam hidup dalam pencobaan. Tapi hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan akan membuat kita menjadi kuat.
menjadi nyata di dalam kehidupan kita bahwa Allah itu berkuasa atas kita. Allah itu ada di dalam diri kita. Kuasa Tuhan itu akan menggiring kita agar memampukan hidup kita tetap menjadi yang terbaik, tetap mampu bertarung dengan kemajuan zaman, tetap mampu bertahan dalam situasi sulit apapun yang terjadi, dan kesetiaan itu akan membuahkan satu kebahagiaan hidup bersama Tuhan. Dan di ayat 5 dan 6 kita diingatkan kembali bagaimana setiap pribadi menjadikan Tuhan itu adalah satu-satunya Tuhan Allah yang sesungguhnya berkuasa, yang sesungguhnya memberi ajaran yang baik, akan memperoleh hasil yang baik di dalam hidupnya. Oleh karena itu permata GBKP yang terkasih, persiapkanlah masa depanmu di dalam Tuhan. Artinya, kamu boleh saja melakukan mati-matian untuk belajar, bekerja agar berprestasi dan yang terbaik. Tapi jangan pernah lupakan kehadiran Tuhan. Sehebat apapun kamu merancang masa depanmu, jauh lebih hebat dan dahsyat Tuhan mengatur dan merancang masa depan kita. Oleh karena itu permata, jangan terlena dan dinina bobokkan oleh kesendirian kamu tanpa mengingat Tuhan. Dalam kesendirian kita, dalam perjuangan kita, dalam hidup kita, banyak sekali keterlibatan Tuhan yang membuat hidup kita bahagia, yang membuat hidup kita berarti. Marilah melalui PA Permata ini, ingat dan jalankan. Penting sekali dalam kehidupan kita agar kita tidak meninggalkan Tuhan. Penting sekali dan yang itulah yang utama dan terutama. Percaya kepada Tuhan. Tetap renaleman Tuhan. Karena umur panjang, hidup yang senang, wibawa hidup kita, kesuksesan hidup kita, keselamatan kita akan ditentukan bagaimana kita merasakan hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Mari permata GBKP, jangan pernah tinggalkan imanmu dan kesetiaanmu kepada Tuhan. Karena orang yang ada di sampingmu, yang menggoda ketentramanmu, yang menggoda imanmu. Tapi arahkanlah pandanganmu ke depan. Siapapun kamu, bagaimanapun kondisi kamu, bawa hidup kamu ke hadirat Tuhan. Dalam kesetiaan, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan di PA Permata di minggu ini, mari kita melihat sebagai inventarisir, sebagai bentuk hal yang bisa dilakukan Permata di PA Permata untuk mengapresiasi firman ini. Apa yang perlu diinventarisir? Kami akan membacakan kepada kita. Permata GBKP mempersiapkan kertas dan pulpen. Ibas kertas E, Permata GBKP nuliskan alasena. Ibas ia ernaleman Tuhan selama geluh ibas doni ida. Janah kai akibat nasi terjadi. Adilah ernaleman Tuhan. Kenca bagai ibereken waktu man permata GBKP si Athena bagikan hasil. Si ituliskan jadi sada kesaksin ibas kegeluhana. Permata tentu punya pengalaman hidup. Bagaimana ketika permata tetap mengandalkan iman kepada Tuhan. Tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Apa akibatnya? Pasti ada. Ketika kamu gagal, kamu tetap kuat. Ketika kamu kecewa, kamu tidak menyerah. Mungkin itu segelintir pengalaman dari kesaksian yang mungkin kita saksikan. Dan sebaliknya, bagaimana kalau permata tidak setia ernaleman Tuhan? Apa akibatnya? Pasti permata mudah kecewa, frustasi, mudah terpengaruh oleh godaan zaman, mudah terpengaruh dan diperbudak oleh hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tapi orang yang tetap setia di mata Tuhan, orang yang selalu percaya kepada Tuhan, hidupnya akan dilindungi dan dijaga oleh Tuhan, yang membuat dia tidak terkontaminasi hidupnya dengan hal-hal yang tidak baik. Hai permata, tuliskan, tunjukkan kesaksian kamu, pengalaman kamu sebagai bukti bagaimana kamu pernah setia dan tidak setia di hadapan Tuhan. Kerjakan, lakukan yang baik. Tunjukkan kesetiaanmu lebih dalam dan lebih percaya lagi kepada Tuhan. Karena Dia setia adanya tetap menyertai hidup kita. Selamat mengikuti PA Permata buat seluruh permata GBKP. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Satu kerinduan kami Tuhan. Engkau ada bagi kami. Engkau melindungi kami. Engkau menyertai kami. Nyatakan dan ajar seluruh permata GBKP
agar mereka menjadi anak-anak yang tetap setia kepadamu. Tetap memiliki iman pengharapan yang selalu mereka tunjukkan kepadamu. Hanya kepadamu Tuhan. Berkati Permata GBKP dalam studi mereka, pekerjaan mereka, dalam karir mereka, dalam jodoh mereka. Agar senantiasa selalu yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan untuk anak-anak Permata. Mereka akan imani dan terima dengan kesetiaan mereka juga kepadamu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.